Tadi saya tonton di PT saya lewat, orang mengatakan begini, kalau kita menyembah leluhur, nanti kita sampai di leluhur. Kalau kita menyembah Buddha, kita akan nyampe di Buddha gitu dia. Kita menyembah dewa, kita nyampe dewa. Nggak ngerti dia bahwa semua Brahman ini menciptakan manusia, Brahman, Atman, Akyam. Apapun yang ada di dunia ini semua percikan Atman. Buta, kala, samar dengan itu semua roh dewa yang mempoyang manusia sesuai dengan tingkatannya, tergantung kematiannya. Karena 11 tingkatan Atman seperti dari namo kuburan. Kalau dia tidak pernah ngaben, nggak pernah memukul, nggak pernah ngentak linggih, ya jelas rohnya itu, dewanya itu, surga itu hanya nyampe di Tegal Penangsaran aja. Dia bisa melewati 11 tingkatan Atman, kan 11 tingkatan Atman itu menunggalnya Brahman dan Atman. Kalau mampu melewati, gak ada dewa aja gak mampu, apalagi roh manusia. Geboh, mortal. Supaya kebahagiaan. Demogi selamat serang samilan antar sejodoh dan pemargi rahayu pangsiu boman swarga ulaloh. Tidak semudah gitu, berat sekali perjuangannya. Di masa hidup perjuangannya berat. Mati udah gak bisa berbuat apa-apa. Bukan kebahagiaan mencapai surga. Nah setelah dia dari tingkatan Atman paling bawah, namo nyidang, dia naik surganya di Teriak ke Tegal Penangsaran. Baru dia nyampe surganya paling tinggi yang tidak pernah ngentak linggih, yang tidak pernah ngapa-ngapain, itu nyampe di Cetuspatel. Makanya di batu sana tuh dia muter ke kiri 7 kali. Ke kiri dia muter 7 kali. Itu tujuannya kan dia mencapai surga. Dia gak bisa, dia akan kembali nemitis lagi. Karena di penciptaan dia, yaitu di Cetuspatel, itu lingga hidup Putra Brahma. Di sanalah penciptaan terjadi. Putra Brahma yang menciptakan. Nah setelah bisa melewati di Cetuspatel, turun baru menuju Kala ya. Yaitu Kawah, Telaga Kutuan. Setelah dia bisa melewati Kala, baru dia bisa mencapai dewa. Yaitu marga 3, itu Bataraya, Sapu Jagat. Di sana baru dibersihkan, baru dia bisa membersih sana menadi dewa, baru dia nyujur ke Sabda Petala, baru dia telanjang semua. Di sana dia harus jujur mengakui semua kesalahan-kesalahannya. Kalau senang memitra, tapi di sana enggak bilang, enggak pernah ngaku. Senang memaling, enggak pernah tayat, enggak pernah ngaku. Pokoknya bilang diri pembenaran. Dia akan bisa tembus ke Sabda Petala. Dia akan bisa masuk di pintu depan surga. Kita harus mengakui semua kesalahan kita sampai di sana, karena kita mengantarkan dewa yang mempoyangkan kita sampai di Sabda Petala. Nah, setelah kita mengakui kesalahan, maaf, ampura dia, iwang dia, selama ini kita melakukan hal-hal buruk, ngemitrin kurang dan timpal, mungkin tobat sapon suot pun dia. Memitra kat yang kebemai, nyemak gelah timpal. Semua kesalahannya diakui, baru dia masuk ke Sabda Petala, dijaga oleh Betara Ganapati. Surga itu dijaga oleh Ganapati dan 3 naga. Naga gini, naga gemang, naga taksaka, itulah tulang punggung. Karena manusia itu adalah alam semesta. Manusia itu bagian dari surga dan neraka. Nah setelah itu baru diproses dari perut bumi itu, inti bumi itu teriak-teriak roh, penuh roh tuh di inti bumi, di api itu. Perut itu perutnya manusia, perutnya bumi. Nanti kebaikannya baru dinaikkan menjadi kekuatan dewa. Makanan itu dimakan, energinya jadi kesehatan kita. Ampasnya terbuang ke WC. Begitu juga di alam semesta. Kebaikannya naik ke swarga loka, dosanya turun ke kawah, itu lubang pantatnya swarga loka tuh. Alam semesta tuh, lubang pantatnya alam semesta, turun ke kawah. Nah setelah itu jadi diantep-antep kawah. Nah lumitis dah jadi binatang. Di sanalah penumadian binatang, maka buat nambah cicing. Nah itulah dosanya manusia, bukannya anjing, binatang dan sebagainya. Itu bukannya langsung dari ciptaan dari atas, yaitu dosanya manusia itu tercipta jadi binatang. Itu dasar lontarnya harus tahu. Ini berdasarkan lontar Sabda Petala
lontarnya kita bona bangsul surga neraka. Nah, setelah itu, setelah pemrosesan di perut bumi, dan itu melewati dia lautan yang dalam, di sanalah ada Titiugalagil. Titiugalagil itu adalah perut menuju ke hati. Dalam tubuh manusia itu begitu, alam semesta itu. Nah itu di sana ada lautan yang dalam, di sana ada menyeberang Titiugalagil. Setelah itu baru ia menemukan hati. Di sana neraka juga itu, dilebur juga dia itu sana, dilebur dibersihkan, baru dia naik di nyali. Setelah dia berada di nyali, baru dia bisa munggah lagi ke tingkatan catur petala menuju jantung. Itulah kejujuran, kedarman. Setelah manusia bisa menjalani kedarman, bisa manusia menjalani betul-betul kebaikan, baru dia bisa munggah ke Wisnu di leher, bertugas dia lagi. Sudah naik dia ke Pancapetala Wisnu tuh. Sudah bertugas lagi dia menyelamatkan, walaupun dia gak kenal, walaupun beda agama, dia menyelamatkan. Artinya mengupacarai mutual ke sana kemari, padahal dalam hatinya dia gak suka sama orang itu. Mau gak mau dia harus suka, karena apa? Atman itu satu. Kita, kamu, saya, mereka, engkau, dan lain-lain. Itu adalah satu, Atmannya satu itu. Baru bisa, kalau sudah menjalankan titahnya Wisnu, baru bisa naik ke Siwa. Dewa aja sudah naik, apalagi orang manusia, ulala. Biksu, para biksu aja, rohnya masih di tingkat Catuspatal, membau mangsit sengir. Nah itu harus dibersihkan biar bisa munggah. Roh para dewa yang untuk poyangnya pada sulingnya masih lebok di kawah kok, mau melakukan perjalanan penebusan. Apalagi orang menyembah leluhur, masuk leluhur, nyembah dewa, semua laku buah bulutmu. Bukti kan, jangan ngomong aja. Waktu saya membangun kok 11 tingkatan Atman sendiri saya membangun. Saya membangun berdasarkan titah lontar yang memerintahkan saya untuk berbuat. Makanya saya mengerti itu, bukan saya tahu, saya mengerti gitu. Nah disinilah kita harus bisa memilah-milah mana kepalsuan, mana kebenaran. Yang penting masuk di akal. Ya begitu, jangan dipalsukan semua. Doa dengan doa apapun nanti minta keselamatan nggak bisa, dengan ritual apapun minta keselamatan nggak bisa, dengan sesakti apapun orang obatnya nanti kedepannya nggak akan bisa. Karena sudah waktunya, takdirnya sudah harus berjalan sekarang. Kalau dia tidak mau berbuat, bukannya demogi jagat rahayu serat serong semi, doa tidak akan bisa merubah keadaan. Ingat itu, memang dalam wacana itu alam bawah sadar kita berbuat baik-baik, jadi baik aja tapi nggak mau berbuat, hanya mengatakannya baik, mana kita bisa dapatkan kebaikan? Bukannya mau bakti kumumai kalau ngali selamat, ngorang napak tilas, bahkan menyebarkan bebaik. Karena dalam tubuhnya itu ada warisan 7 kelahiran, itu ada ulat dalam tubuhnya itu yang harus dikeluarkan. Manusia yang tidak merasakan apa-apa, sudah diselimuti oleh kutukan dosa kelahiran, dia gak akan merasakan ulat, gak merasakan sakit. Nanti setelah parah baru dia akan kejat-kejat. Biar bisa yatna. Karena kedepannya jangan mau dipalsukan oleh ajaran-ajaran. Kalau sudah keaslian titah ajaran sejati dari alam semesta turun, semua peseraman, semua tempat suci akan sepi oleh pengikutnya. Karena ajaran kesejatian akan keluar nantinya. Gitu. Sekaranglah akan mulainya sudah mulai berdatangan bencana-bencana ini. Ngerti? Dulu instruksi saya tentang badai matahari 2 tahun yang lalu dibully. Nah, kemarin saya suruh tanggal 1 Agustus penampang Galungan itu amnestinya Sangkala 3 ke Swarga Loka. Karena kawah akan dibersihkan, jangan melakukan penampahan, karena Atman ini mau diampuni semua ciptaannya, betul kalau sama dengan. Nah terus karena akan itu dibersihkan kawah Cademko, enggak juga mau dibully lagi. Nah sekarang ditilam sudah mewalinya Ida Betarin ini, itulah menjadi kehancuran ke depannya. Siap-siap ya teman-teman, sukses semua, sukses semua, pura.